Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi pengolahan kata, ya. Mengenal aplikasi pengolahan kata. Pengertian aplikasi pengolahan kata. Aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam keperluan pada bidang dokumen dan teks, dan ternyata membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Dokumen bisa disunting apabila terdapat kesalahan, dapat menyisipkan gambar, tabel, dan grafik yang dapat mendukung isi dari dokumen. Nah, di sini aplikasi pengolahan kata bisa digunakan dalam bidang pembuatan dokumen dan teks, contohnya membuat surat, undangan, proposal, dan lain sebagainya. Ya, di situ kita juga bisa menyisipkan gambar, tabel, dan grafik ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, aplikasi pengolahan kata itu beraneka ragam ya. Kita akan mengenal lebih jauh mengenai aplikasi pengolahan kata yang beraneka ragam itu ya. Macamnya banyak nantinya. Kita langsung menginjak aja ya. Jenis-jenis aplikasi pengolahan kata. Nah, di sini ada Word, Start, Word Perfect, Writer, Microsoft Word, Start Writer, Keyboard, OpenOffice Writer, Abi Word, dan lain sebagainya ya. Namun akan tapi kita lebih menspesifik lagi mempelajari ke Microsoft Word saja karena yang sering digunakan di sekolah kita, dan dari Microsoft Word ini terdiri dari banyak-banyak versi ya yang nanti kalian bisa baca sendiri di teori Bapak yang nanti akan saya share di grup ya. Ini cuma untuk pengantar saja. Kita akan pelajari Microsoft Word 2016. Nah, ya. Kita samakan pemikiran kita. Kita akan belajar mengenai itu. Selanjutnya, apa dimaksud dengan word processing? Nah, berarti memproses kata atau mengolah kata yang sehari-hari dikenal dengan kegiatan pengetikan. Nah, jadi word processing itu yang dikenal sehari-hari dengan kegiatan pengetikan. Baik itu kegiatan pengetikan ini meliputi pembuatan naskah atau surat menyurat dan lain sebagainya. Lanjut. Karena kita akan belajar Microsoft Word, kita juga harus mengenal penggunaannya ya. Penggunaan Microsoft Word sebagai aplikasi pengolahan kata. Berarti kan pengolahan kata atau word processing tadi kan digunakan untuk kegiatan mengetik ya, membuat sebuah dokumen ya. Nah, kali ini Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolahan kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat tabel surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. User interface di Microsoft Word adalah berbentuk GUI, graphic user interface. Nah, GUI itu kan berarti gambar ya, misal di HP kalian, contoh yang paling gampang karena kalian sekarang megang HP, kalian dapat melihat aplikasi berbentuk Zoom. Nah, itu kan sekarang berbentuk gambar. Nah, kalau berbentuk teks yang seperti apa? Saya akan contohkan berbentuk teks itu seperti apa ya, misal. Nah, ini saya akan share ya, bentuk teksnya seperti apa saya akan share. Stop dulu, saya akan share berbasis teks. Seperti ini, misal. Misal di HP kalian cuma bertuliskan hitam putih seperti ini. Mau mengoperasikan aplikasi Zoom, kira-kira kalian pusing tidak? Pastinya kalian akan pusing. Kalau saat ini kan HP kalian sudah berbasis GUI atau gambar. Kalian tinggal mencet aja pakai tombol di tangan, otomatis dia akan langsung merespon apa yang kalian inginkan. Bisa kita pencet tombol di Zoom ya, kita aplikasinya kita pencet Zoom, otomatis Zoom akan terbuka. Nah, beda halnya dengan berbasis teks. Kalian harus mengetikkan langkah-langkahnya agar Zoom bisa terbuka. Nah, bayangin coba kalau masih teks ya, kalian pasti bingung. Oke, lanjut ya, saya stop lagi. Saya akan share materi selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal penggunaan Microsoft Word ya,
kita akan belajar mengoperasikan Microsoft Word. Nah, secara teoritis seperti ini, kita klik start, awal program Microsoft Office, lalu Microsoft Word. Nah, klik start itu seperti apa? Nah, ini pada tampilan Windows 7 itu di sini ya. Klik start, diklik kiri dengan menggunakan mouse, diklik kiri, jebret. Nah, dia akan tampil awal program, diklik awal program, lalu di sini biasanya ada tampil folder seperti ini yang bertuliskan Microsoft Office. Nah, itu diklik, lalu pilih Microsoft Word. Nah, karena ini sudah langsung, jadi kita tinggal tombol start, lalu program, arahkan ke aplikasi Word 2016, lalu diklik. Nah, dia akan terbuka hasilnya. Cara kedua, double klik shortcut pada Microsoft Word yang ada pada desktop. Jadi yang dimaksud shortcut itu tadi tampilan-tampilan aplikasi yang ada pada komputer ya. Kalau di HP kalian kan sudah ada shortcutnya itu di luar. Misal gambar YouTube itu namanya shortcut ya. Kalau di sini di monitor komputer tinggal kita arahkan saja ke Word. Waktu setelah memulai komputer sudah hidup, kita akan dihadapkan di tampilan monitor atau desktop. Lalu kita pilih Word 2016, lalu klik kiri 2 kali atau double klik. Nah, double klik ini caranya di pos itu double klik kiri ya. Lalu aplikasi Word akan terbuka. Selanjutnya mengenai tampilan kerja. Nah, setelah terbuka, di sini akan ditampilkan menu-menu yang ada pada Microsoft Word. Nah, bentar. Ya, di sini merupakan menu-menu ya, banyak sekali ya untuk bantu kita ya. Nah, di sini menu barnya ada file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, favorite dan sebagainya. Nah, ini baru di home saja. Bayangin kalau di home itu kan sudah banyak sekali ya toolsnya ya, digunakan untuk kita membantu kita dalam pengerjaan pembuatan suatu dokumen. Nanti akan kita kupas dari itu menu file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan favorite ya. Dan sebagainya nanti bisa kita pelajari. Akan tetapi tolong nanti untuk kegiatan tersebut akan fokus ya. Next, setelah kita mengenal di sini, nah nanti kita juga akan belajar mengenai membuat dokumen baru. Nah, kalau di sini secara teori, klik new blank dokumen pada toolbar standar atau pilih menu file, klik new. Nah, sama saja klik new lalu pilih blank dokumen. Nah, blank dokumen diklik nanti akan membuka aplikasi atau lembar kerja baru. Oke, seperti itu, cuma gampang ya. Yang penting kalian nanti fokus dan sering-sering berlatih di rumah. Selanjutnya kita mengenal kunci keyboard pada aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini juga, jadi selain kita menggunakan mouse, kita juga bisa menggunakan kunci pada keyboard yang dimana itu juga dapat memudahkan kita dalam pembuatan dokumen, membantu kita dalam pengetikkan juga. Di sini banyak shortcut keyboard ya yang digunakan membantu. Misal kita pencet CTRL-U, CTRL-S dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan juga. Jadi misal seperti ini pada keyboard kalian, kalau kalian belum mengerti keyboard dan mouse, silahkan nanti kalian bisa mencari di Google bentuk keyboard dan mouse. Nah, seperti itu. Kalau pencetannya CTRL dan O, berarti keyboard itu berisikan huruf-huruf ya, anak-anak. Huruf-huruf untuk memberikan inputan pada komputer sehingga komputer dapat menuliskan huruf dan angka, seperti itu. Jadi kalau di sini tulisannya CTRL plus O, maka pencet saja huruf CTRL plus O secara berbarengan. Ya, secara bersamaan. Nah, di sini kan seperti ini shortcutnya. Lalu fungsinya buat apa CTRL-O? Itu nanti yang terjadi pada dokumen Microsoft Word, dia akan membuka dokumen. Nah, seperti itu. Membuka dokumen. Nah, kalau kalian hafal kunci shortcut ini, nanti bisa membantu kalian dalam pengerjaan pembuatan suatu dokumen. Next, nanti bisa dipelajari lagi. Kalian baca-baca. Membuat dokumen baru, nah tadi sudah dijelaskan, di sini juga terlihat jelas. Ada beberapa cara untuk membuat dokumen baru, diantaranya file, klik new blank dokumen, file diklik, lalu pilih new, lalu pilih blank dokumen di sini, otomatis nanti akan terbuka. Langkah kedua dengan keyboard shortcut CTRL-N. Nah tadi kan shortcut banyak ya di sini ya, saya akan pelajari. CTRL-N berarti, nah di sini membuat sebuah dokumen. Nah benar kan, di sini juga bisa dengan keyboard shortcut CTRL-N. Nah jadi seperti itu. Selanjutnya ibaratnya setelah kita membuat dokumen, nah kita pengen menyimpan ya, untuk masa depan kita juga mau memakai file itu lagi, jangan lupa kita menyimpan atau men-save namanya, menyimpan dokumen. Beberapa cara menyimpan dokumen, klik file, lalu save.
lalu di sini berikan nama file biar tidak lupa, lalu taruh di sebelah mana, lalu klik save. Nah, seperti itu. Dengan keyboard shortcut CTRL-S. Nah, jika keyboard tadi sudah dijelaskan di atas, sudah dipelajari nanti dan kita praktekkan nanti. Dan klik pada icon. Nah, nanti juga ini bisa kita pelajari. Next saja. Setelah kita menyimpan, lalu kita mau selesai, kita mau istirahat dan sebagainya, kita dinamakannya itu langkah-langkah menutup dokumen. Kita klik file lalu close. Itu ya langkah pertama. Kalau tidak, ya klik pada ikon silang yang terletak di sebelah kanan atas lembar kerja. Seperti ini ya. Nah, itu ini close untuk menutup. Next, nanti kita praktekkan juga membuat teks berkolom. Nah, ini biasanya contoh di mana kita waktu baca koran, nah formatnya seperti ini. Ini pembuatan kolom ya. Jadi Microsoft juga bisa untuk membuat koran. Nah, sekarang mengatur layout dokumen. Layout dokumen itu apa? Berarti lembar kerja kalian. Layoutnya seperti apa? Pengaturan lembar kerja, misal ukuran kertas, ukuran penulisan dan sebagainya, nanti bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian. Oke? Setelah selesai, nanti kita cetak dokumen juga. Jadi kita misal sudah bikin project atau dokumen, kita mau ingin cetak ke lembar kertas. Langkah-langkahnya klik file lalu print. Nah, di sini nanti dia akan memprint ya. Nah, di sini juga harus tahu kita konekkan ke print yang mana, nanti juga kita praktekkan. Apalagi besok kalau kita sudah ada himbauan untuk masuk dan ada berita dari sekolahan pihak terkait memberikan arahan bahwa anak bisa masuk, nanti juga kita akan mempraktekannya ya. Jadi nanti kita akan mempraktekannya setelah sesi ini selesai. Next, selesai ya teori ya. Kita langsung ke praktek saja. Saya anggap kalian semua sudah bisa membuka aplikasi Microsoft Word. Kenapa? Karena kalian sendiri aja di rumah sudah bisa membuka aplikasi Zoom. Jadi saya anggap di sini nanti kalau sudah praktek, apalagi sudah praktek di sekolahnya, kalian mesti bisa buka aplikasi tersebut. Nah, ini saya anggap kalian sudah bisa membuka aplikasi tersebut ya. Saya buka Microsoft Word-nya dulu, lalu saya akan men-share-kannya di depan kalian. Oke, baik. Saya share dulu Microsoft Word, tampilannya seperti ini. Silakan dilihat. Nah, ini tampilan di mana aplikasi Microsoft Word sudah terbuka. Nah, bagaimana? Di sini banyak sekali fiturnya ya. Baik di sini di home atau di new. Di new ini banyak sekali template-template yang bisa kalian gunakan. Kalian mau pakai template yang mana bawaan dari Microsoft Word, tinggal diklik nanti akan tampilkan seperti ini. Akan tetapi yang kita pelajari, kita memulainya dari blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, bagaimana caranya? Ada dua cara, yakni dengan home lalu pilih blank dokumen, atau yang cara kedua klik new lalu pilih blank dokumen. Nah, silakan pilih yang mana. Kalau saya bebas home ya, blank dokumen. Apa yang terjadi? Dia akan masuk dan dokumennya akan blank atau kosong, masih nol ya, bersih ya. Nah, seperti ini. Ini yang merupakan lembar kerja kalian. Oke. Sekarang kalian dihadapkan beberapa menu bar yang kita tadi sudah pelajari ya di teorinya. Ada file, nah, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan sebagainya. Banyak sekali ya di sini ya. Ini kita masuk ke home saja, sudah banyak seperti ini ya tampilannya. Yang alat-alat bantu untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah dokumen. Oke, lanjut. Kita praktekkan semua. Misal kalian ya, tetap fokus. Misal kalian disuruh membuat tugas untuk mengetikkan ya. Tugas dari Bapak Ibu guru untuk membuat langkah-langkah membuat mie rebus ya, seperti itu. Nah, di sini kan ada keyboard sama mouse. Keyboard tadi digunakan untuk menginputkan huruf ya, sehingga dapat tertampil pada komputer kita dan terlihat di monitor kita. Sedangkan mouse digunakan untuk menggerakkan kursor ya, dan mengklik tadi. Kita arahkan kursor kita ke lembar kerja Microsoft Word. Nah, misal tadi tugasnya apa? Membuat mie rebus. Nah, langkah-langkah membuat mie rebus. Misal ini mengetikkan langkah membuat mie rebus.
Jangan kaget ya, jika kalian di HP tinggal dipencet di touchscreen HP kalian. Kalau ini kita menggunakan keyboard tadi. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita mau di enter ke bawah. Angka 1 misal ya, angka 1 siapkan panci. Nomor 2 siapkan mie. Nah, ini kan angka 3 saya ketik manual di keyboard. Nah, bagaimana caranya agar pemberian nomor itu secara otomatis? Kita mulai dari awal. Jadi, setelah kita pencet di sini, setelah kita menuju di langkah-langkah pembuatan mie rebus selesai, kita enter. Kita langsung lari ke numbering. Fungsinya buat apa? Kita klik numbering ya, lihat. Nah, ini untuk pemberian nomor atau step-step secara otomatis, baik itu berupa angka maupun huruf atau angka Romawi. Silakan bisa dipilih. Misal kita contohkan saja huruf ya. Ini seperti ini. Nah, saya huruf dulu, nanti kita akan melakukan perubahan. Siapkan panci dan siapkan panci dan siapkan air mendidih aja ya, mendidih di panci. B, nah B ini tidak saya ketikkan, namun saya enterkan, bisa dicoba. Saya kembalikan lagi, Androidnya untuk menggunakan untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya, diklik. Nah, misal tadi kan saya ngetikkan satu angka 2, angka 3 kan terlalu lama. Nah, di sini kita enter saja. Enter, otomatis kursornya yang kelip-kelip ini akan ke bawah dan otomatis dia akan mencet tahu step selanjutnya dan otomatis dia ke B. Tadi ke A, sekarang ke B. Nah, seperti itu. Lanjut ya, siapkan ambil di panci. Nah, terus mie rebus dimasukkan ke dalam panci dan aduk. Nah, langkah C, tinggal di enter, C akan keluar dengan sendirinya. Nah, setelah itu siapkan bumbu di mangkok. Nah, mie, nah di enter lagi, otomatis D-nya akan mulus dengan sendirinya. Mie tiriskan, lalu campurkan ke mangkok. Nah, masih banyak step lagi, kita selesaikan saja dan seterusnya enter lagi masih ke F. Oh ya, otomatis ya jadi terus ya. Selesai. Nah, bisa seperti ini. Karena terlalu panjang, saya lebih singkatnya saja. Yang penting kalian tahu fungsi-fungsi dari tools berikut ya. Jadi ini kita sudah pelajari numbering, yakni pemberian nomor secara otomatis ya ke step-step berikutnya. Nah, misal kita mau bertanya, Pak, bagaimana caranya untuk mengganti huruf huruf ke angka? Ya gampang. Kita blok saja. Blok bagian mana yang mau kita ganti pada suatu kalimat tersebut. Misal blok itu seperti ini anak-anak. Jika kalian tahu mouse, klik kiri dipencet, lalu gerakan mouse secara perlahan sampai ke tempat yang kalian ingin edit atau ingin kalian ubah. Misal ke semuanya, berarti ya di sini diklik, klik kiri satu kali, lalu kliknya satu kali lagi dipencet lama, lalu geser. Nah, ini yang dinamakan dengan blok. Nah, blok atau di drag ya seperti ini. Lalu lepaskan klik kiri tadi. Nah, lalu masuk ke numbering, diklik, pilih mode seperti apa, misal angka Romawi dan sebagainya. Kita ganti ke angka, tinggal klik angka aja, dia akan berubah menjadi angka. Nah, seperti itu. Selanjutnya sebelum kita lanjut lagi, di sini ada garis ya. Nah, ini. Selain ini sama ini, kalau yang di bawah itu berarti fungsinya diklik kiri, dipencet, ditekan, lalu geser. Apa yang terjadi? Dia akan berubah secara bersamaan. Nah, kalau kalian pencetnya yang atas, setelah kalian drag seperti ini, lalu kalian gesternya yang atas, apa yang terjadi? Yang atas ya ini ya, lihat. Nah, seperti ini, dia akan berubah seperti ini. Tapi jika kalian di bawah, apa yang terjadi? Dia akan ikut semuanya. Nah, seperti itu. Ini fungsi dari garis seperti ini ya.
Next, selanjutnya setelah kita ke numbering, kita masuk ke sampingnya atau balet. Kita drag dulu tugasnya, lalu kita ke balet. Di sini banyak fungsi-fungsinya ya. Mau pilih yang mana silahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini berarti dia berubah seperti ini. Oke, paham ya? Nah, gampang sekali. Next, lanjut ke paragraf berikutnya ya. Paragraf pada perataan kiri atau alignment left, atau di sini kalian lihat ada tulisan CTRL. Tadi kalian sudah mengenal shortcut keyboard. Nah, ini yang dimaksud. Jadi selain kita main klik di sini, kita juga bisa menggunakan keyboard CTRL. Berarti apa yang akan fungsinya apa? Ya ini tadi buat membuat perataan kiri. Nah, ini ada 4 perataan, perata kiri, rata tengah, CTRLE atau center. Ini perataan kanan, CTRLR atau alignment right, dan ini justify ya. Justify itu perataan kiri kanan. Nanti akan kita kupas, langsung saja kita kupas, oke? Oke. Misal langkah-langkah membuat mie rebus disuruh Bapak Ibu guru untuk dilakukan ke tengah. Nah, apa yang kita lakukan? Kita drag dulu di sini, lalu pilih center, diklik di center. Nah, ini juga boleh. Nah, ini kalau kita manual. Saya kembalikan lagi. Misal kita sudah hafal keyboard shortcut, tinggal kita pencet saja CTRL plus E. Nah, dia akan bergerak sendiri ke tengah karena kita sudah hafal shortcutnya tadi. Nah, yang baris kedua silahkan di tombol kiri ya, biarkan saja manual, secara otomatis dia alignment left. Yang ketiga, baik ketiga itu kita menggunakan alignment right. Nah, apa ya ini CTRL ya? Kita nggak usah klik pakai CTRL. CTRL dan huruf L kita pencet secara bersamaan. Nah, dia akan berubah jadinya ke kanan. Nah, lanjut di poin keempat itu menggunakan justify. Diklik saja. Nah, tadi saya sudah mencontohkan bagaimana cara dengan mengklik secara manual dan shortcut keyboard. Nah, ini saya kira belum terlihat banget ya. Nah, ini lebih advance lagi atau lebih lanjut biar kalian lebih paham ya perataan tengah harus seperti apa dan sebagainya. Ini saya akan contohkan. Kembali lagi ke atas, silakan difokuskan pandangan kalian. Di sini kursornya ditaruh paling belakang, lalu pencet enter. Nah, di sini misal ada penulisan kalimat ya. Tapi ini saya sengaja tuliskan huruf biar cepat, tapi ini kalimat. Kalimat setelah ini ya. Kalimat yang biasanya lazim digunakan, namun saya tidak akan menulis kalimat tersebut biar cepat, saya akan tulis huruf bebas saja ya. Seperti ini, dia mulai menulisnya dari angka tengah. Seperti misal ini kalimat. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Dia akan terus seperti ini. Terus. Nah, seperti ini, dia akan letak di tengah. Ini penggunaan rumus center. Biasanya dalam pembuatan center sangat digunakan nanti. Jika kalian menemui di buku kalian yang berbentuk seperti ini tulisannya, berarti dia menggunakan tools ini. Oke. Selanjutnya kita pakai perataan gini. Bagaimana perubahannya? Taruh di sini kursornya, lalu pencet enter. Kita tuliskan kalimat misal ya, seperti itu, seperti ini misal kalimatnya, bla bla bla. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Nah, lihatlah, yang kiri dia akan rata terus, sedangkan yang kanan belum tentu rata. Seperti ini. Yang sebelah kanan enggak rata, tapi namun kiri rata ya. Next, selanjutnya yang kanan. Oke, next. Pojok, paling pojok, huruf yang paling belakang, kursor taruh paling belakang, diklik kiri, lalu di enter, dia akan ke bait berikutnya. Lalu misalkan kita ketikkan ya, bebas ya, kayak tadi ya. Ini misalkan huruf, nah, biar cepat ini. Seperti ini, oke. Ini. Dia akan rata di tangan. Kanan ini lihatlah kalian. Nah, ini ya. Nah, di sebelah sini kan lihatlah di kanan ya. Di kanan berarti rata semuanya. Kalau kiri berarti yang kiri rata, yang kanan rata. Kalau yang justify seperti apa? Nah, di justify seperti ini kita enter lalu ketikkan misal ini
kalimat ya, sebuah kalimat kita ketikkan, apa yang terjadi? Amatilah. Nah, terus. Kalau kalian mau ngetik model apapun, nah, ingat kiri kanan, kirinya di sini, di sampai sini dia akan lurus, ya. Di sini juga sama, dia akan lurus. Nah, dia akan lurus sendirinya. Ini kalau justify ya. Nah, seperti ini. Kiri kanannya lurus karena dia menggunakan rumus justify ini ya. Oke, selanjutnya line spacing. Apa gunanya ini line dan paragraf spacing? Misal seperti ini, saya contohkan. Kita drag dulu, memberikan spasi, nah, tiap paragraf. Pilih. Nah, 3 ya. Dia akan jauh terus. Misal di sini kita sudah setting, kita enter, dia akan tulisnya jauh terus. Seperti itu. Jauh lagi. Dan ini jarang nih. Dan standar penulisan itu biasanya 1.0 dan 1,5. Kita drag dulu, kita kembalikan lagi 3. Wah, salah Pak. Bagaimana cara mengembalikannya? Gampang, tinggal di sini undo ini diklik, dia akan kembali lagi. Kalau tidak pakai Ctrl Z juga bisa. Jadi pelajari sambil pelajari undo typing. Nah, ini ada shortcutnya Ctrl Z, jadi nggak usah klik Ctrl Z sudah kembali lagi. Oke, selanjutnya setelah itu bisa kembali kita ganti 1,5. Nah, jika ingin semuanya berarti kita di blok dulu semuanya secara keseluruhan, lalu pilih line spacing-nya 1,5. Nah, dia nanti akan berubah secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja ke shading, memberikan pewarnaan pada blok tulisannya. Nah, seperti ini fungsinya. Nah, namun ini sampai ke pucuk-pucuknya ya. Nah, merah misal seperti ini ya. Ini untuk shading dan untuk border nanti untuk garis ya biasanya ya. Bisa di tabel dan lain sebagainya. Oke, next. Kita ke bawah. Di sini kita akan belajar mengenai font. Nah, setelah kita belajar di paragraf, kita ke menu font. Font banyak fiturnya. Misal seperti ini langsung kita praktekkan ya. Kita mau mengganti huruf. Nah, kita drag dulu tulisan mana yang mau kita ganti. Misalnya di bait ini ya, kita akan mengganti tulisannya modelnya seperti apa. Kita drag lalu pilih font. Lalu diklik. Nah, di sini banyak model-model huruf ya. Silahkan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Misalkan alfabet saya, klik saja alfabet seperti ini, dia berubah ya. Selanjutnya masih di drag, lalu pilih font. Nah, ini font size. Ini digunakan untuk membesarkan, mengecilkan ya, mungkin sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Bisa diketik juga 110, 1000 juga bisa, gendut sekali. Waduh Pak, salah Pak. Bagaimana mengembalikannya? Tinggal di sini Ctrl Z boleh atau diklik sini juga bisa. Tuh, dia akan mengecil dengan sendirinya. Seperti itu ya. Setelah mengecil dengan sendirinya, bisa kita drag lagi Pak. Yang samping ini buat apa? Caranya gampang, kita drag dulu. Lalu kita geser ke sini, apa yang akan terjadi? Klik saja. Dia akan membesarkan secara otomatis juga ya. Namun ini lebih struktur, tambahnya 10 10 10. Sampingnya lagi buat apa? Nah, ini dikecilkan. Jadi itu saya menjadi kecil. Seperti ini. Next. Sampingnya lagi buat apa? Nah, ini digunakan misal apa kalau kita klik sentence case berarti kita klik lower case berarti itu kecil ya. Kita kecil tulisannya huruf M tadi menjadi kecil. Misal lagi selanjutnya kita mau membesarkan semua tulisan ini, kita drag dulu lalu klik di sini uppercase digunakan nah seperti ini. Ini digunakan jika kalian kebacut nulis sudah panjang-panjang masa mau dihapus. Kan kalau mau dihapus kan kasihan 2 kali kerja. Nah, kalian tinggal di drag dulu lalu kita ganti sesuai kebutuhan kita. Misal mau mengecilkan ini terlalu gede-gede Pak mau mengecilkan ya udah pilih lower case sudah dikecil semua seperti itu tadi. Selanjutnya misal di huruf M, T, L, C, K, M itu mau dibesarkan jadi di huruf kapital atau huruf depan
kita drag lalu pilih di sini cengkes atau capital H word ini diklik. Nah, dia huruf kapitalnya mesti huruf besar. Nah, seperti itu. Misal mau seperti ini yang kita coba ya, di bawah apa yang terjadi? Kita lihat yang di drag ini apa yang terjadi? Dia seperti ini, yang depan kecil, yang lainnya besar. Nah, seperti itu. Next, langsung ke font sini ya. Font ada bold, italic, underline. Nah, bebas. Di sini juga banyak fitur-fiturnya. Kita masuk ke font bold. Apa fungsinya font bold? Nah, kita drag dulu di sini, lalu klikkan bold. Ctrl B bisa. Kalau tadi boldnya Ctrl B, klik. Nah, dia akan berubah jadi tebal. Kalau yang I atau italic, bagaimana? Kita drag dulu, lalu pencet I atau Ctrl I, dia akan menjadi garis miring. Lalu kita ke bawahnya tulisan OK. Nah, kita mau normalkan, kita drag dulu, lihat di sini, kita akan menjadi normal. Drag, lalu pilih underline atau Ctrl U. Kita nggak usah klik ya, pakai shortcut keyboard Ctrl U ya, Ctrl U. Dia apa yang terjadi? Saya nggak klik loh ya, pakai bantuan keyboard. Dia akan berubah menjadi underline. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita bagaimana Pak caranya menggabungkan ketiga-tiganya? Misal saya keluar kalimat yes. Kita menggunakan font kalimat bold, italic, underline. Kita drag dulu lalu pilih huruf B, I, U. Dia otomatis akan menggunakan beberapa fungsi ya. B, I, U jadi satu. Lalu kita sampingnya lagi kalau pengen coba-coba diklik saja apa yang terjadi. Nah, dia akan ikut tercoret seperti simbolnya. Select ini ya. Kalau aduh Pak salah Pak, pencet ini pengen balikan. Nah, ini tadi. Ya, saya beres. Kita tambah lagi tulisan misal seperti ini ya. Loh, lihat, tapi lihat di sini kalau ini masih hitam dan lain sebagainya, dia masih menggunakan ini ya. Rumus ini. Bagaimana menetralkannya? Ini diklik, klik, klik, dia akan hilang otomatis lagi. Nah, misal kita mau menghilangkan tanda yang ini, Pak. Ya sudah, kita ulangi ya. Dari sini, klik satu kali lagi, dia akan hilang. Simbolnya yang ini kan hilang. Jadi kliknya 2 kali. Nah, tapi kan ini masih miring, masih ini tinggal diklik, klik, klik, beres. Nah, dia akan normal kembali. Sudah, seperti itu. Ini saya lihatkan. Nah, seperti ini. Kita besarkan lagi biar kelihatan. Kita ke sampingnya lagi, ya ini dengan menggunakan superscript dan subscribe dan superscript. Nah, di sini kita menggunakan seperti ini. Lihat kalau tidak paham bahasa Inggrisnya, lihat simbolnya ada X2-nya di bawah dan X2-nya di atas. Penggunaan penulisan seperti ini. Misal kita mau menulis H2O, nah, H2-nya di bawah. Klik sini, pencet angka 2. Nah, kalian nulis, aduh, kebablasan nih, salah nih. Karena kalian lupa tidak mengembalikannya lagi. Nah, terus lagi, di atas ini diklik lagi, klikkan O, dan dia sudah normal. Ingat, mengembalikan ya. Nah, itu untuk X-nya 2 di bawah, misal untuk H2O. Kalau yang di samping ini buat apa, Pak? X-nya di atas samping itu. Misalkan penulisan dalam penulisan pangkat ya. 2 pangkat 2, klik X-nya di atas ini, lalu ketik angka 2. Jangan lupa, kalau kalian lupa kan tidak kembali ya, dia akan mengecil terus. Klik di sini, dia akan normal kembali. Nah, dia sudah normal. Ya, seperti itu. Saya bacakan lagi. Nah, itu untuk penggunaan seperti itu. Kalau yang tadi shading itu secara keseluruhan memberikan warna ya, di sini shading ini. Kalau ini cuma selebar tulisannya saja, misalnya di drag lalu pilih colornya bebas. Nah, ini cuma sebatas besarnya panjangnya. Ini yang dinamakan itu teks highlight color. Ya, cuma memberikan warna yang sepanjang tulisannya saja. Oke, selanjutnya ke font color, kita drag dulu lalu ke font color, klik font color, pilih warnanya ya sesuai dengan warna. Bebas mau warna yang mana sesuai kalau yang merah misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui menuliskan tadi, misal kita mau menuliskan secara berulang-ulang, misal disuruh nulis 2 pangkat 2 berulang-ulang, ketimbang kita apa ya? Nulis ketak-ketik capek kalian
Kalian gampang sekali untuk menggandakannya. Ini tinggal di blok sesuai kebutuhan, lalu pilih copy, diklik, lalu letakkan yang mau dituliskan di mana. Misal tulisan taruh sini, lalu pastekan. Nah, dia akan ganda dengan sendirinya. Lagi dipastekan lagi. Nah, ini semua akan berubah jika kalian mengcopy ke eh, ke tulisan yang lain baru bisa berubah kopinya. Kalau seperti ini kalian paste tulisannya akan seperti itu terus. Misal mau H2O kita copy ya gampang H2O lalu copy. Nah, diklik bisa atau Ctrl+C bisa. Saya nggak pakai klik sekarang pakai Ctrl+C. Kalau dari sini paste itu Ctrl+F. Saya nggak usah klik di paste, tinggal Ctrl+P. Ya. Terus dia akan nambah terus. Nah, seperti itu. Secara otomatis dan sesuai. Nah, tadi. Setelah kita pelajari ini, kita masuk ke menu find atau replace dan juga sebagainya. Kalau find digunakan apa? Sesuai dengan simbolnya, dia seperti kaca pembesar. Nah, misal kita mau mencari suatu kalimat atau suatu kata yang ingin kita cari, tapi tulisannya terlalu banyak dan halamannya misal ini digunakan halaman yang banyak, sangat efektif ya mungkin ya. Akan membantu. Misal kan kita membahas sebuah buku apa, nah di situ ada tulisan mangkok. Nah, mangkok itu berada di beberapa halaman, sedangkan yang kalian cari di halaman sekian itu juga bingung. Ketimbang kalian nyekrol terlalu panjang, mending kalian menggunakan tool Fins. Lalu di sini ketikkan tulisan, misal kita mau cari mangkok, mangkok di mana nih yang mangkok? Yang pertama di mana mangkok? Kita ketikkan mangkok, otomatis di sini akan tampil yang berwarna kuning. Nah, ini berarti mangkok. Enter. Kalau di enter apa yang terjadi? Nah, dia akan menghitam. Ini menunjukkan bahwa yang masukkan mangkok yang dicari pertama itu di sini ya. Lalu kita enter lagi ke selanjutnya, mangkok yang kedua berarti di sini. Nah, seperti itu alat bantu dari find. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke replace. Oke, ke replace di sini kita klik dulu. Nah, di sini ada replace all. Nah, bagaimana caranya? Misal kita mau menggantikan suatu kalimat yang banyak, satu buku 50 lembar yang bertuliskan mangkok tadi menjadi gelas. Ketimbang kita nggak bisa satu capek, mending kita blok saja pada mangkok. Mangkok kita blok. Oke. Lalu klik replace. Mau kita ganti. Nah, di sini sudah terdeteksi ya, sistem menilai bahwa mangkok yang mau kita ganti. Nah, pada replace B kita gantikan tulisan gelas. Nah, di sini ada dua replace, yaitu replace biasa sama replace all. Kalau replace pertama itu berarti dia ganti seperti ini. Coba amati di sini. Replace ini cuma satu-satu. Nah, di sini gelas. Ya, gelas. Berarti yang replace pertama itu cuma satu kali di sini. Sedangkan untuk replace all, berarti tulisan yang bertuliskan mangkok akan menjadi gelas semuanya. Oke, kita ulang. Close, kita kembalikan lagi. Oke, sudah. Yang bertuliskan mangkok kita gelas, kita pakai cara replace all. Apa yang terjadi? Mangkok itu mangkok ini akan menjadi gelas. Kalau nggak percaya kita coba replace all, kita klik. Nah, we made to replacement. Do you want to continue searching from the beginning? Yes, pilih yes. All done, we made to replacement. Oke, apa yang terjadi? Tulisan gelas, tulisan mangkok tadi menjadi gelas. Ini juga menjadi gelas. Nah, seperti itu kalau penggunaan replace ya. Oke. Alhamdulillah kita pada menu home sudah pelajari. Selanjutnya, nah tadi merupakan basic-basic yang sering kita gunakan ya. Oke, kita masuk ke menu insert. Nah, di sini itu banyak sekali ya. Coba kalian tengok, nanti bisa diulang-ulang. Jika kalian bisa diulang di YouTube nanti. Oke, baik. Kita masuk ke lembar kedua. Kita bikin dua dokumen, misal 2 lembar nih. Kita mau contoh pertama, kita mau memasukkan gambar, kita klik insert lalu picture. Di sini ada metode online. Nah, online ini kalau online kita cari gambar online, tapi kita tidak mendapatkan online, kita menggunakan penginputan gambar pada device kita atau komputer kita. Nah, kita klik picture lalu device picture. Misalkan file kalian ditaruh di mana kita cari. Kalau saya di lokal C atau picture. Di sini sudah ada gambarnya. Ini contoh saja ya, biar cepat ya. Bagaimana cara masukkannya? Tinggal klik gambar lalu insert. Nah, di sini akan masuk gambarnya secara otomatis. Nah, lihat di sini sampai sini ada putih-putih. Nah, ini digunakan untuk membesarkan.
Kalau di sini mengecilkan secara baik ya kalau di sini ya. Nah, ingat di sini yang ada format ya, klik picture lalu ada format. Nah, ini banyak sekali color fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Nah, seperti ini untuk colornya. Kalau untuk artistik seperti ini perubahannya bisa dilihat di samping pada gambar. Nah, seperti ini artistik. Kalau change picture untuk mengganti, nah di sini untuk efek-efeknya, nah seperti ini. Sesuaikan banyak sekali efeknya, silahkan dicoba. Nah, picture border buat memberikan garis warna pada border gambar seperti itu. Efek, apa yang terjadi pada efek? Banyak sekali efeknya, bisa dicoba. Misalnya seperti ini. Nah, apa terjadi? Lihatlah di gambar seperti itu tadi. Dia akan jadi seperti ini, seperti itu. Nah, bisa dicoba. Nah, ini semua bisa kita coba juga waktu kita praktek di sekolah, sesuai dengan keinginan kalian, ya mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Layout seperti ini apa terjadi? Dia akan berubah. Nah, kalau untuk positioning ini untuk letak dari gambar ini ya fitur juga, tapi lebih saya biasanya cuma main klik-klik saja. Bob text, nah ini misal band text itu fungsinya buat apa? Kita satukan dengan huruf, dia bisa bergabung, dia berada di belakang huruf. Nah itu kegunaan bob text pada behind text. Kalau in front text bagaimana? Nah seperti ini, in front text itu berarti dia gabung sama huruf, namun dia di belakang, otomatis tulisannya ketutupan. Nah seperti itu. Kita bottom berarti dia ada di atas dan di bawah, silahkan. Nah ini bisa di coba-coba sebanyak mungkin. Nah, saya coba cobain aja. Saya kembalikan lagi di tempat semula. Oke, next. Klik yang paling pojok sini. Nah, lalu di enter. Nah, kalau di sini berarti dia ikut ke bawah. Jadi bagaimana kalau biar nggak ikut? Klik. Nah, ini tarik ke atas saja. Udah jadi. Nah, seperti itu. Oke, setelah insert di sini, shape. Apa yang terjadi pada shape? Misalnya kita disuruh membuat lingkaran. Di sini di shape ini ada banyak simbol-simbol ya, misal kotak, bundar, lainnya segitiga. Misal ya, klik lingkaran. Nah, kliknya sudah menjadi tanda plus. Nah, di sini berarti kan kita mau gambar sebesar apa? Klik kiri ditahan, lalu geser, sesuaikan lingkaran sesuai dengan besar yang kita butuhkan. Lalu klik kirinya dilepas. Apa yang terjadi? Dia akan membentuk lingkaran sesuai dengan yang kita. Nah, di sini ke formatnya dilihat bisa mengganti warna. Shape juga bisa menggantikan warna bebas. Shape outline. Shape outline memberikan warna pada garis luar hitam. Nah, di sini ada wake. Wake buat apa? Nah, untuk menebalkan. Nah, dash untuk mencoba memberikan efek ya pada garis luar ya, seperti itu. Bob text kayak tadi fungsinya behind nggak bisa dan sebagainya. Rotate nggak kelihatan karena ya tadi. Rotate untuk miring. Nah, sebagai ini horizontal. Nah, jadi ya seperti itu saja. Nah, untuk shape kalian bisa coba sendiri, nanti banyak sekali. Mau kotak juga bisa, di sini bikin kotak. Nah, mau bikin garis juga bisa. Nah, bebas. Nah, seperti itu. Memberikan warna tinggal geser sini, warna. Nah, jadi ini hitam. Nah, pilih oke Pak, diklik gambarnya ini lalu pilih shape lalu row. Nah, ini untuk model-modelnya kiri kanan dan sebagainya. Wait, menebalkan, ingat nah seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke header. Apa fungsi header? Memberikan hit dengan atas ya, kepala ya, berarti atas pada lembar kerja kalian. Apa yang jadi? Pilih hit title. Nah, di sini bebas mau pilih model yang mana. Misal dokumen title yang memberikan dokumen title. Nah,
Apa jadi setiap penggunaan header tadi mau ganti halaman dia akan ikut terus dokumen title, misal dokumen title, ketikkan judul oke. Nah, di sini juga akan terus oke terus oke terus sampai beda halaman pun dia akan tulis oke terus seperti itu. Oke. Kalau nggak percaya kita coba enter. Oke. Ini lihatlah. Nah, oke juga. Nah, itu seperti itu. Footer. Kalau sekarang footer ya, footer itu berarti di bawah atau kalau kaki kan bawah ya tempatnya ya. Pilih aja footer bebas nih contohnya seperti ini. Ya. Apa yang jadi? Nah di bawah sini ada tulisannya. Nah seperti ini. Dan untuk pembuatan catatan kaki juga bisa ini. Klik OK. Ya. Oke semuanya. Dan dia akan ikut sampai selesai. Seperti itu. Lanjut ke pack number. Pack number itu berarti secara bahasanya kan pack. Pack itu lembar kerja ya atau pack kertasnya. Number pemberian nomor pada kertas berarti memberikan nomor pada lembar kerja kalian secara otomatis. Dan di sini ada berbagai macam mau top of pack, bottom dan sebagainya. Kalau top itu di atas, kalau bottom itu di bawah. Jadi seperti ini, kalau bottom itu ada beberapa pilihan. Misal di sini kalau di kanan ya, apa yang terjadi, klik kanan saja. Dia akan memberikan nomor pada kanan ya. Karena kita pilih bottom berarti di bawah, di pojok kanan bawah. Nah, 1, 2, 3. Dia akan selalu memberikan nomor secara otomatis. Nah, seperti itu tadi. Next, setelah pack number, kita ke word art. Nah, di word art ini juga bisa memberikan efek tulisan. Tulis. Nah, kalau nggak betul, kita besarkan. Nah, di sini sebenarnya ada efek-efeknya di sini ya. Klik di sini. Nah, pilih warna. Nah, seperti ini efeknya. Aduh, banyak sekali sesuai dengan kita ya. Main-main tulisan mantap deh pokoknya. Kalian bisa. Shape outline memberikan warna pada luar. Nah, ini memberikan warna pada dalamnya. Nah, itu. Itu ke word art ya. Insert word art. Nah, oke. Saya kira di sini ada equation symbol dan sebagainya. Ini untuk penulisan rumus matematika. Misal A pangkat 2 plus B. Dan ini A pangkat 2 plus B2 sama dengan C2 ini kalau ada tugas penulisan matematika di sini equation ya, ingat ya. Simbol-simbol juga bisa, di sini juga banyak simbol lambda dan sebagainya. Next, lanjut ke design. Nah, desain kita masuk ke misalnya besarkan dulu. Tag color apa yang terjadi? Pilih color yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini sebenarnya jarang sih yang memberikan warna atau fill effect memberikan background. Ada color. Nah, ini sampai terjadi. Nah, seperti ini. Waduh Pak mau pengen mengembalikan gampang, diklik di sini pengen mengembalikan undo file effect ya, Ctrl Z juga bisa. Ya, itu pack color, pack border bagaimana Pak fungsinya? Nah di sini pilih pack border lalu pilih box. Di sini ada dengan tampil garis, di sini juga ada tampil garis lagi bebas. Di sini pilih colornya apa? Hitam, nah hitam biasanya boleh, merah juga boleh. Ini berapa? Pilih hitam misal, di sini ada tampilannya. Nah di sini boleh menggunakan buah juga bisa. Nah, bisa seperti dulu kita menggunakan garis dulu. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Memberikan garis pada lembar kerja kalian secara otomatis dan keseluruhan. Aduh, pengen Pak ganti buah gampang. Pack border lalu pilih add non, pilih apel. Misalnya apa yang terjadi? Nah, di sini kan gambarnya previewnya kan ada apel-apelnya ya. Nah, di sini akan berubah menjadi apel-apel. Aduh Pak, pengen yang garis saja kembalikan. Nah, ini kembalikan diklik. Nah, seperti itu. Ya. Oke, setelah desain kita ke layout. Nah, di sini kunci dari semuanya. Layout ini merupakan pengaturan lembar kerja kita, baik itu panjang dokumen kita, lebar dokumen kita ya. Nah, di sini kita mau mengatur kertas. Kita lihat dulu masuk ke sebelum kita masuk ke kertas, kita ubah dulu ya orientasinya. Kita pengen memiringkan kertasnya. Ini kan tegak. Miring kita masuk ke orientation lalu pilih landscape. Apa yang terjadi pada landscape? Nah, dia akan miring tulisannya. Aduh Pak pengen tegak lagi, pilih potret. Nah dia akan tegak lagi seperti itu.
Untuk kolom nanti pembuatan koran kayak tadi yang dicontohkan, pembuatan koran itu pilih kolom berapa, ini nulisnya model-model berapa itu bisa. Lalu kita ke paper saja dulu untuk menyeting lembaga kerja. Paper bawaan tadi kita menggunakan letter karena kertas ukurannya berbeda-beda, misal A4, F4 dan lain sebagainya. Kita misal mau mengganti letter menjadi F4 atau A4, F4 dulu misalnya. Apa yang akan terjadi? Nah, ini F4, diklik, lalu lihat di sini dia akan berubah, ya. Dan ukurannya pun sudah berubah di sini. Misal kita ke A4, kalau F4 segini, ini segini, kita ganti ke A4. Nah, kita cari A4. A4 dicari. Nah, klik amati yang di sini, apa yang terjadi perubahannya. Nah, dia akan berubah dan ini juga akan berubah. Setelah itu, lihatlah di sini karena tadi ini settingannya masih letter dan sekarang kita ubah menjadi A4, otomatis dia akan berubah. Ya, akan berubah. Lalu klik apa? Oke. Lihat di sini akan berubah. Nah, dia akan menjadi 2 lembar saja. Karena A4 lebih besar. Seperti itu. Itu cara mengubah lembar kerja pada Microsoft Word. Lanjut, misal seperti ini, saya jadikan dua saja ya. Nah, ini mulai penulisannya, misal seperti ini. Oke, ini kan merupakan leader, jadi tidak masuk hitungan. Nah, kita masuk margin, custom margin, lalu ke margin. Nah, apa yang dimaksud top, left, bottom, right? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kalau top itu batas penulisan dari atas, dia memulai dari mana? Ini sejauh 2,5 cm. Kalau kiri sejauh 2,54 cm. Kalau kanan berarti batas kanan sampai ke arah penulisan. Jadi batasan ini. Di luar ini dia nggak bisa nulis. Makanya huruf G dan K ini ke bawah terus batasnya segini. Ya. Karena dia sudah disetting di sini. Nah, selanjutnya kalau bottom itu berarti bawah. Nah, kita contohkan top, left, right saja ya karena bottom di bawah sih. Misal di sini oke, saya bersihkan dulu biar kelihatan. Kita mau menggantinya menjadi satu. Apa yang terjadi? Nah, ini satu. Top berarti satu. Top tadi kan 254 dan satu. Left menjadi satu. Bottom menjadi satu. Apalagi right, saya satu. Amatilah gambar berikut. Ini jaraknya kan tadi 254 ya. Ini juga 254. Ini juga 254. Kalau kita ganti satu, apa yang terjadi? Otomatis dia juga ikut berubah batasannya. Kalau nggak pencet, tinggal pencet OK ya. Nah, ini juga berubah. Oke. Amati. Nah, seperti ini dia juga berubah. Sekarang sudah bisa mulai sampai ke batas ini ya, sampai batas garis. Tadi kan ada jaraknya, saya ambil lagi. Nah, seperti ini. Saya kedepankan lagi atau redo. Nah, beda banget ya. Seperti itu jadi penggunaannya. Nah, setelah selesai penggunaannya seperti ini, misal ini sudah kita, misal ini pembuatan dokumen kita sudah selesai. Kita mau bikin dokumen ini masih berguna untuk lanjutannya. Jangan langsung di close, kita save dulu. Ada beberapa cara, yakni dengan cara klik di tombol ini di atas save atau CTRL-S. Nanti otomatis kita diarahkan mau nyimpen di mana, pilih browse, lalu berikan nama, misal nama dokumenku satu, dokumenku. Lalu save, itu sudah menyimpan. Ya, langkah yang kedua, klik file, lalu pilih save as, lalu pilih browse. Ketikkan nama, yes. Lalu pilih save. Nah, itu juga sudah menyimpan. Nah, seperti ini. Dia akan bernama dokumen yes, sudah tersimpan berarti ya. Besok bisa diulang. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk print. Nah, setelah kita saya pengen nge-print. Ada dua cara, ini dengan pilih ini lalu pilih print, tapi lama. Biasanya kalau enggak pada shortcut keyboard pencet Ctrl+P. Ctrl+P itu juga nge-print. Kalau yang manual kita pilih file lalu pilih print. Nah, juga bisa. Nanti sesuaikan print kita mana yang mau kita print. Kalau punya Bapak Canon MF 3010 ini tinggal pencet print, otomatis di sini akan mengeprint ya.
lembaga jaringan. Di sini ada settingan. Setting mau ngeprint halaman berapa. Kalau kita pencet angka 1 yang diprint hanya layout tempat 1. Kalau kita ini kan masih kosong, berarti yang keprint akan keduanya ngeprint. Kalau kita pencet angka 2 di sini yang berarti akan ngeprint pada lembar kerja 2. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, setelah kita selesai, sudah kita ngeprint dan kita mau pulang kerja atau bagaimana, kita harus menutupnya. Bagaimana? Klik file, lalu close. Ini juga bisa, dia akan menutup. Yang kedua dengan di pojok kanan. Nah, di sini ada tulisan close. Nah, ini klik close. Ini akan menutup dan sharing kita juga akan menutup karena selesai ya berarti ya. Nah, seperti itu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku kelas 7C. Bagi yang belum bisa mengikuti Zoom kali ini, nanti kalian bisa melihat atau mengikutinya di link YouTube ya. Nanti bekas rekodan kita nanti rekodan nanti akan saya share lagi di YouTube dan nanti kalian bisa mengikutinya. Bagi yang HP-nya di bawah orang tua, kotanya HP dan sebagainya bisa mengikutinya langsung ya. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Saya beri waktu 2 menit. Kira-kira paham apa betul? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mbak Alia. Assalamualaikum, Mbak Alia. Silakan jawab dulu. Ya. Mungkin banyak yang itu belum bisa mempraktekannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Nanti kalau kita sudah disuruh masuk, mudah-mudahan juga bisa praktek dengan cepat ya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Semoga jaga kesehatan selalu di rumah dan selalu taat kepada orang tua. Jadilah anak yang soleh dan soleha, yang berbakti dan berguna bagi bangsa ya. Saya akhiri, cukup sekian. Terima kasih anak-anakku. Nanti materi yang saya share sudah dibaca ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.